Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu doakan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai IPA. Nah, topik pembahasan kita pada hari ini mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia akan kita bahas terbagi menjadi 4 sub pokok. Yang pertama, mengenai sistem kerangka manusia. Kalian sudah tahu apa yang dikatakan dengan kerangka? Kerangka merupakan rangkaian dari tulang belulang yang menyusun dari sebuah organisme, mulai dari kepala sampai anggota gerak kaki kita. Tanpa kerangka, tubuh tidak bisa berdiri dengan tegak. Tanpa kerangka, kita tidak bisa berjalan. Dan tanpa kerangka, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Betapa sangat vitalnya ya fungsi kerangka ini. Pembahasan yang kedua mengenai otot. Kalian juga sudah pasti tahu kan apa yang dikatakan dengan otot? Seringkali orang menyebutnya dengan daging. Secara ilmiah, otot dikatakan sebagai daging yang menempel di tulang belulang kita. Ototlah yang berperan penting sebagai alat gerak aktif kita. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai sendi. Sendi. Ya, sambungan antara tulang belulang kita. Tanpa sendi kita tidak bisa menggerakkan tangan. Tanpa sendi kaki kita tidak juga bisa bergerak. Tanpa sendi kepala kita tidak bisa berputar, geleng kanan dan geleng kiri. Nah, kalian sudah tahu dari SD, ada sendi engsel, ada sendi putar, ada sendi peluru, dan ada sendi pelana. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Kelainan ini dapat diakibatkan oleh kelalaian kita sendiri atau memang bawaan dari genetika. Sebagai contoh, misalnya Ananda mengalami kecelakaan, ada yang mengalami sampai patah tulang, ada yang mengalami patah tulang yang sifatnya sementara, bahkan ada yang sampai permanen. Sayang sekali bukan? Atau kelainan yang disebabkan dari genetika. Ada orang yang terlahir dengan tulang yang bengkok, tulang yang tidak dapat tumbuh dengan sempurna, dan yang lain sebagainya. Oke. Untuk lebih jelasnya pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Pertama, sistem kerangka manusia. Mengapa tubuh kita dapat berjalan, duduk, dan berdiri? Itu semua karena kita memiliki rangka. Tubuh dapat memiliki bentuk karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak tersebut terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya saling bekerja sama membentuk sistem gerak. Lalu, apa saja bentuk tulang pada sistem anggota gerakmu? Untuk lebih mengetahuinya, sistem kerangka tersebut. Yang pertama kita mulai dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan tulang pembentuk kepala yang sebagian besar disusun oleh tulang-tulang berbentuk pipi. Tulang ini sering berhubungan sehingga membentuk tengkorak. Yang kedua, tulang anggota badan. Perhatikan, ada 4 bagian utama tulang anggota badan. Yang pertama, tulang gelang bahu, tulang rusuk dan tulang dada, tulang belakang, serta tulang gelang panggul. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak yang terdiri dari bagian atas dan tulang anggota bagian bawah. Masing-masing tersusun atas beberapa tulang. Macam-macam tulang. Macam-macam tulang ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Masing-masingnya mempunyai bentuk yang berbeda dan mempunyai letak posisi yang berbeda pula. Yang kedua, mengenai sendi. Berdasarkan arah geraknya, sendi dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Berdasarkan sifat gerak inilah, sendi dibedakan menjadi sendi mati,
sendi gerak, dan sendi kaku. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan, contohnya pada tulang tengkorak. Sedangkan sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang secara bebas. Adapun sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Yang pertama kita lihat sendi pelana. Sendi pelana yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah atau gerakan seperti orang naik kuda. Contoh persendian padai. Yang kedua sendi putar. Terjadinya pada gerakan memutar seperti pada leher. Yang ketiga sendi geser. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contoh pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas-ruas tulang belakang. Lalu yang keempat adalah sendi peluru. Yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya persendian antara tulang paha dengan tulang gelang panggul. Perhatikan gambar. Yang kelima, sendi engsel. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah. Yang ketiga, bahasan kita mengenai otot. Secara garis besar, otot dapat dibedakan menjadi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Perhatikan ketiga gambar otot yang ada di layar Anda. Kerja otot. Mari perhatikan gambar berikut. Saat berelaksasi dan saat berkontraksi. Keempat, kelainan yang terdapat pada sistem alat gerak. Sistem gerak dapat mengalami gangguan atau kelainan. Kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin dan mineral, serta kecelakaan.
dalam video pembelajaran tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan, sistem gerak manusia itu terdiri dari 3 alat gerak aktif. Yang pertama, tulang. Yang kedua, otot. Dan yang ketiga, sendi. Ketika organ tersebut saling bekerja sama untuk melakukan tugasnya dalam menjalankan proses pergerakan kita. Nah, sekarang upaya kita adalah bagaimana menjaga kesehatan sistem gerak kita itu. Kita dapat melakukannya dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, serta kita dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dapat kita gunakan untuk menjaga sistem gerak itu. Bagaimana? Sudah mengerti bukan? Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan topik yang berbeda. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.